Nane Patricia Putri Abriana Wau ing busana agang anak. Nane Auliahini ing busana agang Aul. Nane Krisantia Damai Wulur ing busana agang Cinta. Nane Gaida Ibnatu Soleha ing busana agang Gaida. Nane Laura Bunga Ananda ing busana agang Laura. Nusa Tenggara Timur atau yang paling besar yang disebut NTT merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di gugusan Sunda Kecil dan Kepulauan Nusa Tenggara. Terletak di bagian tenggara Indonesia berbatasan dengan bagian utara Laut Flores, bagian timur Timor Leste, bagian selatan Samudra Hindia, bagian barat Nusa Tenggara Barat. Merupakan provinsi kepulauan dengan 1.192 pulau, sebagian besar tidak berpenghuni. 3 pulau utama Flores, Sumba, dan Timor. Ibu kota NTT adalah Kota Kupang, satu-satunya kota provinsi ini terletak di bagian barat Pulau Timur. Dahulu merupakan bagian dari satu provinsi besar yang kemudian dipecah menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Memiliki luas wilayah dataran sekitar 47.931,55 km persegi, dikenal sebagai habitat satwa endemik Komodo. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Luas wilayah sekitar 9.450 km persegi, daratan 2.947,50 km persegi, lautan 7.052,97 km persegi, letak geografis 8 derajat 14 menit sampai 9 derajat 0 menit, lintang selatan dan 119 derajat 21 menit sampai 120 derajat 30 menit bujur timur. Batas wilayah: bagian utara Laut Flores, bagian timur Kabupaten Manggarai, bagian barat Selat Sape, bagian selatan Laut Sawu. Ibu kota Labuan Bajo. Jumlah penduduk sekitar 201,129 orang. Ini data 2007. Pembagian wilayah ada 7 kecamatan, 116 desa, 5 kelurahan. Bupati Dr. Andes Agustinus CH Dula memiliki PDAM Manggarai Barat. Manggarai Barat. Wilayah Pulau Flores bagian barat dan beberapa pulau kecil, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya, Taman Nasional Komodo atau Habitat Komodo. Pariwisata, perikanan, pertanian, sejarah pemekaran. 1950-an, ide pemekaran pertama kali dicetuskan oleh Lambertus Cape. 1963, aspirasi diperjuangkan melalui Partai Katolik Subkomisariat Manggarai. 1982 ditetapkan sebagai wilayah kerja pembantuan Bupati Manggarai bagian Barat. Keputusan Mendagri nomor 821/6/1355. Budaya, tradisi lokal dan festival, kerajinan tangan seperti tenun ikat. Penduduk, mayoritas suku Manggarai berbahasa Manggarai dan transportasi udara, Bandara Komodo, laut, pelabuhan Labuan Bajo. Tourism produk. Nusa Tenggara Timur menawarkan tourism produk yang sangat menarik bagi para wisatawan. Berikut tourism produk yang dapat dinikmati di Nusa Tenggara Timur. Tourism produk yang berkaitan dengan alam. Yang pertama, Taman Nasional Komodo. Yang kedua, Taman Nasional Kalimutu. Yang ketiga, Taman Laut Riung 17 Pulau. Tourism produk yang berkaitan dengan budaya. Yang pertama, Pulau Sumba. Yang kedua, Desa Wairepo. Yang ketiga, Pulau Lembata. Tourism produk yang berkaitan dengan aktivitas petualangan. Yang pertama, trekking dan hiking. Yang kedua, selam dan snorkeling. Yang ketiga, selancar dan relaksasi pantai. Pulau Nusa Tenggara Timur memiliki 3 atraksi utama, yaitu alam, budaya, dan buatan. Yang pertama, dari segi alam, mereka memiliki pantai bernama Pink Beach yang dikenal karena memiliki pasir berwarna pink. Yang kedua, ada Pulau Padar yang dikenal karena keindahan bukit dan pemandangan lautnya. Yang ketiga, ada
Pantai Nihiwatu, salah satu pantai terbaik di dunia versi wisatawan internasional. Kedua ada dari segi budaya. NTT juga kaya akan budaya lokal yang menarik. Seperti yang pertama ada tari caci dan tari benggong yang sering dipentaskan di acara adat. Yang kedua ada desa Wairebo, sebuah desa tradisional yang berada di pegunungan yang masih mempertahankan rumah adat budaya dari nenek moyang. Yang ketiga ada Bisa Fest, yaitu sebuah festival budaya yang menampilkan seni, musik, dan tradisi lokal. Yang ketiga ada atraksi buatan. Selain alam dan budaya, NTT juga memiliki atraksi buatan yang menarik. Yang pertama ada wisata ekocamp Bulan Boong dan Egeran, yang merupakan tempat wisata ramah lingkungan untuk edukasi dan rekreasi. Yang kedua ada patung Bunda Maria, pelindung segala bangsa, yang merupakan ikon religius yang menjadi tujuan ziarah bagi umat Katolik. Yang ketiga ada jembatan Lawadia, jembatan yang menjadi spot favorit untuk melihat pemandangan sekitar. Untuk aksesibilitas akan kita tempuh dari Jakarta ke Komodo. Dari Jakarta ke Komodo itu kita menggunakan pesawat udara dengan harga sekitar 1.500.000 dari Bandar Internasional Soekarno-Hatta ke Bandar Internasional Komodo. Lalu ketika kita tiba di Bandar Internasional Komodo, kita akan pergi ke Labuan Bajo menggunakan transportasi umum dengan jarak sekitar 11 km sampai 15 km. Dari Labuan Bajo kita akan pergi ke Pulau Kelor dengan waktu menggunakan kapal pinisi dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Lalu dari Pulau Kelor ke Pulau Padar akan kita tempuh dalam waktu 1 jam 50 menit sampai 2 jam. Lalu dari Pulau Padar ke Pulau Komodo akan kita tempuh dalam waktu 2 jam. Lalu dari Pulau Komodo ke Pantai Pink Beach akan kita tempuh dalam waktu 1 jam. Dari Pantai Pink Beach ke Wairebo akan kita tempuh menggunakan jalur Labuan Bajo, karena kalau misalnya kita langsung ke Wairebo dari Pantai Pink Beach itu jaraknya terlalu jauh. Jadi untuk mengefisiensikan waktu kita bisa melewati Labuan Bajo. Kalau kita lewat Labuan Bajo kita terdapat 2 rute. Yang pertama rute Labuan Bajo, Ruteng, Denge, dan pos 1 pendakian. Dari Labuan Bajo ke Ruteng kita bisa menggunakan transportasi mobil, yaitu dengan harga sekitar 500-700.000 per orang kalau misalnya mobilnya disewa. Tapi kalau misalkan secara kita naik angkutan umum gitu harganya 100-300.000. Nanti sampai di Denge kita bisa melanjutkan pendakian ataupun dengan menaiki motor ojek gitu dengan harga 20-50.000. Lalu tiba di pos 1 kita akan meneruskan ke pos 2 dengan waktu sekitar 2-3 jam. Rute kedua itu ada di Labuan Bajo, Lembor, Nangili, Dintor, Denge, dan pos 1 pendakian. Dari Labuan Bajo ke Lembor akan kita tempuh menggunakan Transflores dengan waktu sekitar 1 jam 50 menit. Lalu dari Lembor ke Nangili akan kita tempuh dalam waktu 2 jam. Dari Dintor ke Denge akan kita tempuh dalam waktu 3 jam. Dari Dintor ke pos 1 akan kita tempuh dalam waktu 3 jam. Aktivitas yang dapat kita lakukan di Nusa Tenggara Timur atau di Labuan Bajo, yang pertama itu wisata alam dan petualangan, yang dimana kita dapat mendaki Gunung Kelimutu, trekking di Pulau Padar, snorkeling dan diving di Pulau Komodo, dan island hopping. Yang kedua, wisata budaya seperti kunjungan ke desa adat seperti Wairebo dan Bena, serta festival budaya. Dan juga wisata religi, Semana Santa di Larantuka dan gereja-gereja tua. Dan wisata bahari, menikmati Pantai Pink, Pantai Kolbano, dan Tablolong. Yang terakhir, wisata kuliner, seperti mencicipi jagung titi, sei sapi, kolo, dan kopi Flores, yang dimana kuliner ini adalah kuliner khas Labuan Bajo. Merupakan bukti kualifikasi personel Tommy Yusuf yang berprofesi sebagai tour guide di kawasan Nusa Tenggara Timur. Lalu di sebelahnya ada profil Instagram Tommy Yusuf yang berisikan personal branding beliau sebagai tour guide di kawasan NTT dan NTB. Selanjutnya ada sponsor. Di Nusa Tenggara Timur, promosi wisata dilakukan lewat kolaborasi dan inovasi. Yang pertama, kolaborasi dengan Bandara El Tarik Kupang PT Angkasa Pura I bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT untuk mempromosikan pariwisata melalui Bandara El Tarik Kupang. Yang kedua, strategi digital dan event wisata. Itu promosi diperkuat lewat media sosial, konten visual, dan kolaborasi influencer. Lalu festival budaya, olahraga, konser, serta program kobar api wisata.
memperkuat branding dan paket wisata terintegrasi. Selanjutnya ada peran Putri Indonesia NTT. Veronica Gabriela Margaret Asadoma aktif mempromosikan pariwisata dan budaya NTT termasuk tenun ikat. Lalu tantangan dan harapannya, tantangan biaya transportasi tinggi dan akses antar pulau terbatas. Yang kedua, harapan kolaborasi berkelanjutan untuk menjadikan NTT destinasi unggulan nasional dan internasional. Obrigado!